Selamat berjumpa rekan-rekan. Kita sekarang akan belajar soal logika, mengasah otak, menjaga kecerdasan, dan kekritisan. Sebelum kita memulai seluruh pembicaraan kita, saya ingin membahas sedikit dalam poin-poin penting. Poin pertama, kegiatan akal budi tingkat yang kedua menyangkut soal aprehensi sederhana atau menangkap secara sederhana, dan itu hasilnya adalah konsep. Konsep itu mempunyai dua aspek. Yang pertama adalah komprehensi dan yang kedua adalah ekstensi. Komprehensi menyangkut ciri-ciri, ekstensi menyangkut isi dari sebuah konsep. Bermula dari sebuah konsep, saya akan membandingkan atau akan meneruskan pembahasan ini demikian. Ini ada satu konsep dan kemudian ada konsep yang kedua. Pertanyaannya adalah, konsep yang pertama itu menjadi bagian dari konsep yang kedua atau tidak menjadi bagian dari konsep yang kedua? Secara alamiah saya akan memberikan contoh yang selalu saya pakai, yaitu soal makhluk hidup dan manusia. Manusia dan makhluk hidup, manakah yang menjadi bagian dari yang mana? Menurut hemat saya, manusia itu menjadi bagian dari makhluk hidup. Artinya, ada konsep manusia dan ada konsep makhluk hidup, di mana konsep manusia menjadi bagian dari makhluk hidup. Dan kita mengatakannya dengan cara demikian. Manusia adalah makhluk hidup. Saya akan memberikan contoh yang kedua, yang secara alami itu akan kelihatan mana atau konsep yang mana akan menjadi bagian dari konsep yang mana. Konsep yang pertama adalah laki-laki dan konsep yang kedua adalah manusia. Mana akan menjadi bagian dari yang mana? Tentunya Anda tahu, manusia itu lebih besar daripada laki-laki, atau laki-laki itu lebih sempit daripada manusia. Dengan demikian, laki-laki menjadi bagian dari manusia. Kita sering mengatakan dengan cara laki-laki adalah manusia. Nah, seringkali perbandingan dua konsep ini secara alamiah tidak terbentuk. Artinya, ini ada satu konsep, kemudian ada konsep yang lain yang memang ini tidak langsung berhubungan dan tidak langsung secara alamiah kita tahu mana atau konsep yang mana menjadi bagian dari konsep yang mana. Artinya, pada kasus seperti ini, kita itu akan memutuskan bahwa konsep satu menjadi bagian dari konsep yang kedua. Atau kita juga bisa kemudian menggunakan dengan pola seperti ini. Konsep yang kedua itu menjadi bagian dari konsep yang pertama. Proses menjadikan konsep yang satu menjadi bagian dari konsep yang lain itu adalah keputusan kita, itu adalah pilihan kita, itu adalah penilaian kita. Maka seringkali pada kegiatan akal budi yang kedua ini kita mengatakannya sebagai penilaian. Mengapa? Karena ini ada konsep satu dan ini ada konsep yang kedua, dan kita menilai sekaligus memutuskan bahwa konsep ini menjadi bagian dari konsep yang satunya. Kita sendiri yang memutuskan. Oke rekan-rekan, kita sudah membahas bahasan yang kita rencanakan. Saya akan mengatakan pada Anda, jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam logika.